Nah, ini gerak suatu benda pada garis lurus dengan kecepatan tetap disebut itu gerak lurus beraturan ya. Kenapa kok gerak lurus beraturan? Karena kecepatannya tetap. Jadi jawabannya adalah GLB ya. Nah, ini selanjutnya, berapa kecepatan sebuah mobil jika dalam waktu 30 menit? Berarti ini diketahui T-nya 30 menit. Menempuh jarak 9 km. Berarti diketahui jaraknya S sama dengan 9 km. Nah, pertanyaannya disuruh meter per sekon. Meter per sekon itu kan punyanya kecepatan, berarti ditanya V. Lah ini kilometer. Lah sedangkan di sini meter, berarti kilometer harus dirubah ke meter. Ini menit. Sedangkan di pertanyaannya disuruh ke sekon, detik. Berarti satu ini menit dirubah ke sekon atau dirubah ke detik karena menit itu sama dengan sekon. Nah, ini pembahasannya. Diketahuinya tadi kan 30 menit. Karena disuruh meter per sekon berarti menit dirubah ke sekon. 1 menit berapa detik? 60. Berarti 30 kali 60 1800 sekon. Jaraknya 9 km. Nah, kilometer karena disuruh meter per sekon berarti kilometer dirubah ke meter. Kilometer ke meter itu turun 3, berarti ditambahin nolnya 3, jadi 9000 meter. Ditanya V, berarti V ditutup. Berarti V sama dengan S per T, jarak dibagi waktu. Jaraknya sudah dirubah, 9000 meter dibagi 1800 sekon. Kan sudah sama ini meter per sekon. Jadi tinggal bagi aja, jadi hasilnya ketemu 5 ya. Raffi mengendarai mobilnya dengan kelajuan 60 km per jam. Karena ini 60 km per jam berarti diketahui V-nya, kecepatannya 60 km per jam ya. Selama 15 menit, karena menit berarti ini waktunya, berarti T-nya sama dengan 15 menit. Jarak yang ditempuh Raffi dalam waktu 15 menit. Waktunya tetap ya 15 menit ya. T-nya sama dengan 15 menit. Yang ditanya jarak yang ditempuh. Nah, ABC-nya disuruh ke kilometer. Jadi gini, V sama dengan diketahui 60 km per jam. T-nya 15 menit. Ditanya jaraknya disuruh ke kilometer ya. Jaraknya tadi disuruh ke kilometer ya. Nah, karena ini jaraknya disuruh ke kilometer, kilometer sama kilometer sudah sama. Lah, waktunya 15 menit. Berarti menit ini harus kalian rubah ke jam. Karena kita patokannya ke satuan kecepatan. Kita lihat satuannya kecepatan ya. Karena ini jam, berarti menit ini harus kalian rubah ke jam dulu. Nah, 1 jam itu 60 menit. Kalau menit ke jam kan dibalik, berarti kita bagi. Jadi ini 15 menit ini dibagi 15 dibagi 60 karena dirubah ke jam. Hasilnya 0,25. Nah, dimasukin nyari jarak, berarti S sama dengan V dikali T. V-nya 60 km per jam dikali waktunya sudah dirubah ke jam, 0,25. Jam sama jam kita coret, berarti 60 dikali 0,25 hasilnya 15 km ya. Jangan lupa satuannya ya. Ini Tony mengendarai mobilnya dengan kelajuan 20 meter per sekon. Berarti itu meter per sekon berarti V-nya ya. Selama 1 jam, karena jam berarti dia waktunya 1 jam. Yang ditanya jarak yang ditempuh Tony. Nah, yang ditanya jarak, ABC-nya disuruh ke kilometer. Jadi gini penyelesaiannya. Diketahui V-nya kan 20 meter per sekon. Waktunya 1 jam. Ditanya jaraknya disuruh ke kilometer. Lah, ini kita kan patokannya lihat satuan yang punya 2 satuan kan. Kita patokannya lihat punyanya kecepatan kan. Kenapa? Karena kecepatan itu punya satuannya lebih dari 1. Ada meter, ada sekon, meter per sekon kan. Jadi kalau ini waktunya kan 1 jam. Berarti kita lihat, oh di kecepatan itu pakai sekon, berarti jam ini dirubah ke sekon atau detik. Nah, 1 jam itu 3600 sekon atau 3600 detik karena sekon itu sama aja dengan detik. Jadi 1 jamnya 3600 sekon. Nah, ini udah sama sekon sama sekon. Berarti kita masukin rumusnya S. S sama dengan V dikali T. V-nya 20 meter per sekon dikali T-nya 3600 sekon. Nah, sekon sama sekon kita coret. Jadi 20 meter dikali 3600. Hasilnya 72.000 meter. Karena pertanyaannya jaraknya disuruh ke kilometer. Nah, ini kan disuruh ke kilometer. Jadi 72.000 meter dirubah ke kilometer. Meter ke
kilometer naik 3 ini. 1, 2, 3. Karena naik 3 berarti coret nolnya 3. Tinggal 72 km. Jadi hasilnya 72 km. Nah, ini Ismail mengendarai sepedanya dengan kelajuan 5 meter per sekon. Berarti ini V-nya 5 meter per sekon selama 600 sekon. Berarti ini waktunya T-nya 600 sekon. Jarak yang ditempuh, nah jaraknya disuruh kejadikan ke kilometer semua ya. Berarti gini, V-nya sudah ketemu 5 meter per sekon, T-nya 600 sekon, ditanya jaraknya disuruh ke kilometer. Kita masukin rumusnya, S sama dengan V dikali T. V-nya 5 meter per sekon, satuan harus ditulis ya, dikali 600 sekon. Sekon sama sekon kita coret. Nah, dicoretkan tinggal 5 dikali 600, hasilnya 3000 meter. Karena pertanyaannya disuruh ke kilometer, ABC-nya berarti meter ke kilometer. Meter ke kilometer naik 3, karena naik kita coret nolnya 3 karena naik 3. Jadi hasilnya 3 kilometer. Nah, di sini ABC-nya tidak ada 3 km. 3 km itu sama aja dengan 3,0. Jadi jawabannya 3,0 km. Ini Adam mengendarai sepedanya dari rumah menuju sekolahnya yang berjarak 4200. Berarti jaraknya itu ya, berarti diketahui S. S sama dengan 4200 meter. Jika Adam mengayuh sepedanya dengan kelajuan 7 meter per sekon, berarti meter per sekon, berarti itu V. V 7 meter per sekon. Dalam waktu berapa menit? Dalam waktu berapa menitkah? Yang ditanya waktu berapa menit. Berarti yang ditanya adalah waktunya. Nah, ABC-nya disuruh ke menit, berarti waktunya diubah ke menit. Nah, ini penyelesaiannya. Diketahui jaraknya 4200 meter. Kecepatannya 7 meter per sekon. Yang ditanya waktunya disuruh ke menit. Berarti nyari T, tetap T-nya tutup. Berarti S per V, jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 4200 meter dibagi 7 meter per sekon. Satuan tetap harus ditulis. Meter sama meter kita coret. Berarti 4200 bagi 7 hasilnya 600. Satuannya tinggal sekon. Berarti 600 sekon kan? Nah, pertanyaannya disuruh waktunya ke menit. Berarti sekon ini dirubah ke menit. Sekon itu sama dengan detik ya. 1 menit 60 sekon atau 60 detik. Kalau detik ke menit berarti kan dibalik. Kalau dibalik berarti kita bagi 600 dibagi 60. Coret-coret 60 bagi 6 10 menit. Jadi ketemu hasilnya adalah 10 menit ya.